biasa, video pembelajaran kali ini telah memasuki episode yang ke-12. Dimana pada episode yang ke-12 ini saya masih akan membahas permasalahan matematika non-rutin seputar operasi hitung campuran. Seperti apa permasalahan matematika non-rutin yang akan saya bahas pada video saya kali ini? Simak penjelasan saya berikut ini. Kita kali ini masih membahas seputar operasi hitung campuran. Berikut disajikan permasalahan matematika non-rutin. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara memecahkan permasalahan matematika non-rutin kali ini. Jumlah kelereng Alex dan Benny adalah 976 butir. Jumlah kelereng Benny 7 kali lebih banyak daripada kelereng Alex. Berapa banyak kelereng yang harus Benny berikan ke Alex sehingga jumlah kelereng Alex 3 kali lebih banyak daripada kelereng Benny? Pertama-tama, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang dapat kita ketahui dari permasalahan matematika ini. Yang pertama, jumlah kelereng Alex dan Benny 976 butir. Apakah ada lagi yang dapat kita identifikasi? Tentu ada. Mula-mula kelereng Benny 7 kali lebih banyak daripada kelereng Alex. Hasil identifikasi yang ketiga, pada akhirnya jumlah kelereng Alex 3 kali lebih banyak daripada kelereng Benny. Setelah kita selesai mengidentifikasi apa yang dapat kita ketahui dari permasalahan matematika ini, maka langkah berikutnya adalah menentukan apa yang ditanyakan dari permasalahan matematika ini. Yang ditanyakan adalah berapa butir kelereng yang harus Benny berikan kepada Alex, supaya jumlah kelereng Alex itu nantinya 3 kali lebih banyak daripada kelereng Benny. Baik, sebelum kita menentukan metode yang akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan matematika ini, terlebih dahulu kita akan melakukan analisis soal. Kita akan menganalisis permasalahan matematika ini terlebih dahulu. Jumlah kelereng mereka berdua, Alex dan Benny tadi, di awal dan di akhir itu tidak berubah. Jadi jumlah kelereng Alex bila ditambahkan dengan jumlah kelereng Benny, hasilnya sama, baik itu di awal maupun di akhir. Sehingga yang harus kita cari terlebih dahulu sebelum kita dapat menghitung berapa banyak yang harus Benny berikan kepada Alex, yang pertama-tama harus kita ketahui adalah 4 item. Apa saja? Kita akan menghitung jumlah kelereng Benny mula-mula, jumlah kelereng Alex mula-mula, jumlah kelereng Benny pada akhirnya, dan juga jumlah kelereng Alex pada akhirnya. Jadi kita akan menghitung jumlah kelereng masing-masing dari mereka mula-mula dan akhir sebelum kita dapat menghitung apa yang ditanyakan dari permasalahan
matematika ini. Baik, setelah kita selesai melakukan analisis soal, maka langkah berikutnya kita akan memikirkan metode apa yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan matematika non-rutin kali ini. Kita akan tetap menggunakan metode heuristik dengan menggambar diagram atau model, namun kali ini kita tambahkan selain menggambar diagram atau modelnya, kita juga akan menggambar tabel. Jadi di sini kita akan menerapkan metode heuristik dengan menggambar diagram dan juga dengan menggambar tabel. Oh ya, buat kalian yang mungkin masih bingung apa sih itu metode heuristik, kalian boleh tonton video-video saya yang sebelumnya. Silakan cari video yang membahas tentang metode heuristik di dalam pemecahan permasalahan matematika rutin dan non-rutin. Baik, kita akan kembali fokus agar kita dapat menyelesaikan permasalahan matematika ini. Sebagai hasil dari identifikasi kita yang pertama tadi, kita akan gambarkan model atau diagram untuk merepresentasikan hasil identifikasi yang pertama. Alex dan Benny, jumlah kelereng mereka berdua adalah 976 butir, di mana jumlah kelereng Benny itu 7 kali lebih banyak daripada kelereng Alex. Ini artinya kita akan gambarkan satu model yang kecil untuk si Alex, dan karena Benny memiliki 7 kali lebih banyak, kita akan gambarkan 7 buah model yang sama besarnya dengan satu model Alex. 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah diagram atau model untuk merepresentasikan hasil identifikasi kita yang pertama. Selanjutnya, kita akan menggambar diagram atau model untuk merepresentasikan hasil identifikasi kita yang berikutnya, di mana jumlah kelereng mereka tidak berubah. Jumlah kelereng mereka berdua tidak berubah, namun komposisinya yang berubah, di mana pada akhirnya jumlah kelereng Alex menjadi 3 kali lebih banyak daripada kelereng Benny. Maka kita akan gambarkan satu model untuk Benny, dan karena Alex memiliki 3 kali lebih banyak, kita akan gambarkan 3 buah model yang masing-masing besarnya sama dengan modelnya Benny. Selanjutnya, kita akan menggambar tabel. Jadi di sini kita buatkan tabel untuk menuliskan berapa jumlah awal kelereng Alex dan Benny, begitu juga jumlah akhir kelereng Alex dan Benny. Jadi nanti pada kolom perubahan itu akan kita isi terakhir kalinya. Jadi yang pertama akan kita hitung adalah berapa sih jumlah awal kelereng Alex dan jumlah awal kelereng si Benny. Nah, bagaimana selanjutnya? Ini kalau kita merepresentasikan model atau diagramnya secara utuh. Ini tadi dari hasil identifikasi kita yang pertama ya. Karena mula-mula jumlah kelereng Benny itu 7 kali lebih banyak daripada kelereng Alex.
Dengan memperhatikan model atau diagram ini dengan seksama, dapatkah kalian memperkirakan langkah apa yang harus kita ambil agar permasalahan matematika ini dapat kita selesaikan? Perhatikan dengan seksama bahwa model Alex dan model Benny seperti yang terlihat pada layar kalian. Dapatkah kalian memperkirakan apa yang harus kita lakukan? Di sini kita memiliki 8 model yang sama besarnya. Saya ulangi, kita memiliki 8 buah model yang sama besarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 model yang sama besar. Dengan demikian, 8 model ini katakanlah 8 unit, itu nilainya adalah 976. Jika 8 unit ini nilainya adalah 976, maka untuk menghitung nilai 1 unitnya, kita tinggal membagi angka 976 ini dengan 8. 976 dibagi 8 itu sama dengan 122. Dengan demikian kita akan isikan masing-masing pada setiap unit yang kecil ini angka 122. Nah, satu lagi. Dengan demikian, kita akan isikan pada tabel bahwa jumlah kelereng Alex mula-mula adalah 122 butir dan jumlah kelereng Benny mula-mula adalah 7 kali lebih banyak dari kelereng Alex. Berarti 7 kali 122 butir sama dengan 854 butir. Dengan demikian, hasil analisis soal sebagian telah terjawab. Kita sudah selesai menghitung berapa jumlah awal masing-masing kelereng mereka. Lantas, langkah berikutnya kita akan menghitung jumlah akhir. Jumlah akhir dari kelereng mereka masing-masing. Dapatkah kalian memperkirakan langkah apa yang harus kita ambil agar permasalahan matematika ini dapat kita selesaikan? Perhatikan dengan seksama diagram atau model yang ada di layar kalian. Ini adalah hasil dari representasi identifikasi yang terakhir tadi ya. Bahwa pada akhirnya jumlah kelereng Alex menjadi 3 kali lebih banyak dari kelereng Benny. Karena Benny memberikan sejumlah kelereng kepada Alex. Nilai itu nantinya akan kita hitung. Berapa banyak sih yang Benny kasih? Berapa banyak sih yang Benny berikan kepada Alex? Sehingga jumlah kelereng Alex ini menjadi 3 kali lebih banyak daripada kelereng Benny. Nah, dengan memperhatikan modelnya dengan seksama, dapatkah kalian memperkirakan langkah apa yang harus kita ambil? Benar, langkah yang harus kita ambil sama dengan sebelumnya. Kita memiliki 4 model yang besarnya sama. 3 model pada Alex dan 1 model pada Benny. Jadi sini kita punya 4 model yang sama besarnya. Itu bernilai 976.
Dengan demikian, 4 unit, katakanlah 4 model kecil tadi, 4 unit itu sama dengan 976. Maka untuk menghitung satu unitnya, kita tinggal membagi angka 976 dengan angka 4. Didapat hasilnya 244. Dengan demikian, kita akan mengisi angka 244 pada masing-masing model yang kecil ini. Nah, terselesaikan sudah bahwa jumlah akhir masing-masing kelereng mereka itu adalah punya Alex 732 butir dan punya Benny 244 butir. Dari mana angka 732 butir? Itu didapat dari 3 kali 244. Mengapa 3 kali 244? Karena pada informasi hasil identifikasi kita di awal tadi bahwa jumlah kelereng Alex pada akhirnya menjadi 3 kali lebih banyak daripada kelereng Benny. Jika kelereng Benny di akhir 244 butir, maka jumlah kelereng Alex pada akhirnya adalah 3 kali 244. Hasilnya 732 butir. Sekarang kita akan memperhatikan tabelnya dengan seksama. Jadi kita tidak memperhatikan dari model ataupun diagramnya lagi. Karena kita sudah selesai, kita sudah menuntaskan perhitungan kelereng Alex dan Benny di awal dan juga di akhir. Nah, perhatikan dengan seksama tabel yang ada di layar kalian. Dapatkah kalian memperkirakan langkah berikutnya yang harus kita ambil agar permasalahan matematika ini bisa kita selesaikan? Kita telah sampai pada titik di mana kita bisa menyelesaikan apa yang ditanyakan dari permasalahan matematika di awal tadi. Karena ini adalah langkah terakhir menentukan berapa banyak sih yang Benny berikan kepada Alex. Jika jumlah kelereng Benny mula-mula adalah 854 butir, pada akhirnya menjadi 244 butir, berarti berapa banyak yang dia berikan kepada Alex? Demikian pula dengan jumlah kelereng Alex yang mula-mula adalah 122 butir, mendapat tambahan dari si Benny tadi berapa butir, sehingga pada akhirnya jumlah kelereng Alex menjadi 732 butir. Kita bisa hitung dengan mengurangi angka 732 dengan 122. Hasilnya adalah 610. Atau dapat juga kita hitung dari si Benny. Kalau kita hitung dari si Benny, maka itu menjadi 854 dikurang 244 sama dengan 610. Dengan demikian, jumlah kelereng Alex bertambah 610 butir dan jumlah kelereng Benny berkurang 610 butir. Jadi Benny memberikan 610 kelereng kepada Alex. Itu tadi bagaimana penyelesaian permasalahan matematika non-rutin dengan menggunakan metode heuristik. Pada video saya yang selanjutnya, saya akan membahas
topik lain tidak lagi seputar operasi hitung campuran. So, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan. Jika kalian tertarik dengan channel ini, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya selanjutnya. Mari kita tingkatkan kemampuan literasi numerasi anak Indonesia. Sampai jumpa.